ini melangkahkan kaki satu langkah saja di Sidratul Muntaha, maka tubuhku akan hancur berkeping-keping tanpa bekas. Jadi hanya baginda Nabi yang sanggup melangkah dengan bakiak Nabi. Coba lihat, sandal Nabi, bakiak Nabi nggak dilepas, nggak hancur. Tapi kalau malaikat Jibril coba-coba melangkah di Sidratul Muntaha, hancur. Terus sampai ke Raf-Raf, sampai ke Mustawa, sampai kemudian berhadapan bermuajahah dengan zat Allah Jalla Jalaluh. Dan Rasulullah mengucapkan kalimat yang tidak bisa diterjemahkan sempurna kecuali dengan bahasanya Nabi itu. Apa kalimatnya? Apa kalimatnya? Ibu-ibu masih nyimak apa enggak sih? Melongo heran apa gimana? Apa kekenyangan? Ngantuk, bukan? Nah begitu. Kalau tabligh akbar tuh Ustaz kurang suka begitu, karena naiknya malam gitu kan. Ibu-ibu nanti hadirnya kajian bulanan ya. Bada Isya langsung jam 9 sampai 10 selesai. Ya, Masya Allah. Yuk paksain dulu, ngantuknya hilangin. Cari berkah dulu ya, cari berkah ilmu. Masya Allah. Apa kata baginda Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi balas lagi apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian dibalas oleh para malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini menjadi rukun qauliyah di sholat. Rukun qauliyah wajib dibaca dengan suara dan wajib pakai roj dan tajwid. Ayo, ngorek-ngorek sholat ya, nanti Bu, ada berapa tasjid di ucapan tadi tasyahud dari awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ada berapa? Adalah nanti bahasan fikihnya. Masya Allah. Baik, kemudian singkat cerita, turunlah perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Rasulullah turun di langit 37, ketemu Nabi Allah Ibrahim, nggak komen. Begitu turun di langit tingkat 6, ketemu Nabi Musa komen. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, kau bawa perintah apa? Sholat, wahai Nabi Musa. Berapa waktu? 50. Oh jangan. Kata Nabi Musa, naiklah kembali, minta dikurangi lagi, umatku gak akan kuat ya Muhammad. Rasulullah melesat balik lagi, kurangin 5. Nabi Musa bilang, jangan, umatmu itu kedul-kedul, tidurnya pules-pules, makannya banyak-banyak, nggak bakal kuat. Rasulullah naik lagi, Masya Allah, kurangi lagi, turun lagi. Kata Nabi Musa, nggak boleh lagi. Jangan ya Muhammad, itu umatku di Hegar Asri senangannya makan kangkung. Ngantuk wah, nggak bakal kuat gitu kan. Turun lagi sampai kemudian 5 waktu. Nabi Musa pun mencegah, suruh naik lagi. Rasulullah kemudian malu. Sampailah kemudian sholat 5 waktu sampai akhir zaman, sampai hari kiamat menjadi kefarduan buat kita umat Islam. Pertanyaannya, 5 waktu berat apa ringan? Berat apa ringan? Ngomong ringan. Masjid Baitul Salam subuh ada orangnya enggak? Ngomong ringan. Ya Allah. Allah. 5 waktu. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke kajian ya, pelan-pelan. Bunda dengarkan, habis itu nanti introspeksi semua kita. Untuk apa kok Allah turunkan perintah sholat berbeda dengan perintah syariat yang lain? Allah turunkan perintah jihad, Allah turunkan perintah zakat, Allah turunkan perintah untuk haji. Tapi perintah itu dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa perintah sholat malaikat Jibril nggak bawa perintah itu? Justru Nabi yang diundang ke atas, berduaan dengan Allah. Ada apa?
derajat sholat untuk kita, gitu kan? Nah, banyak sekali Ustaz ambil yang paling luar biasa. Satu, lihat ini, introspeksi. Sholat menjadi tihangnya agama. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dijelaskan, sholat 5 waktu menjadi tihangnya agama. Dan siapa yang mendirikan berarti mengokohkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan berarti dia merobohkan agamanya. Ini dulu, satu. Coba introspeksi. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, ya. Dari kecil dibiayai sekolahnya. Pengen beli HP, dibeliin. Pengen beli laptop, dibeliin. Mulai balik, masih satu rumah. Pengen beli motor, dibeliin. Tapi itu orang tua yang katanya orang tuanya muslim muslimah, punya anak yang sudah balik, masih satu atap, dibiarkan anaknya nggak sholat 5 waktu. Berarti orang tua tersebut memelihara anak yang menjadi penghancur agama orang tuanya. Orang tua tersebut memelihara anak yang menjadi penghancur agama Nabi Muhammad, penghancur agama Allah. Ayo koreksi. Salah sendiri ngundang Ustaz Radi. Ustaz Radi nggak ada tedeng aling-aling. Kalau hukum sampein, doyan silakan, nggak doyan kebangetan. Ayo koreksi. Ada nggak orang tua yang begitu? Ada nggak? Ada nggak orang tua yang membiarkan anak yang sudah balik nggak sholat? Ada nggak? Kalau ada, mana orangnya? Nggak boleh. Kok membiarkan anak dari penghancur agama? Nah, begitu pentingnya sholat 5 waktu karena jadi tihangnya agama. Satu. Yang kedua, sholat itu pembeda, ibu bapak, antara kita dengan orang-orang kafir. Bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Allah Rasulullah SAW. Perbedaan orang muslim dengan orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdebat masalah ini, tapi ijma, sepakat mayoritas ulama mengatakan bahwa siapa orang muslim yang lebih banyak hari-harinya meninggalkan sholat 5 waktunya daripada mendirikannya, dia fahuwa kufur, dia kafir, yang lebih banyak meninggalkannya. Masya Allah. Makanya sholat ini penting. Tadi tihang, sekarang berbeda. Yang ketiga, sholat 5 waktu menjadi penentu nanti kita di akhirat, amalan kita di dunia diterima atau tidak. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak haji tiap tahun, umrah tiap bulan, sedekahnya tiap hari, kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya ditinggal, nanti di akhirat dicampakkan bagaikan gunung pasir. Apa kata baginda Nabi? Masya Allah. Awalu yuhasabu bi abdi inda yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama akan dilihat, dinilai, dihitung oleh Allah untuk seorang hamba di hari kiamat, sholatnya dulu. Kalau sholatnya belang-belentong, sholatnya rusak, bu, jangankan amalan yang kecil, ibu bapak haji umrah tertolak. La haula wala quwata illa billah. Ayo. Nah, karena begitu pentingnya, yuk kita sama-sama bangun sholat di atas ilmunya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah semua orang sholat itu nanti tiang agamanya kokoh, amalannya diterima, dicintai oleh Allah? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Ada orang-orang sholat ibu bapak yang dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, bahkan diancam oleh Allah. Di sini kajian kita. Nah, mulai introspeksi. Ulama berdasarkan ketakutan dari ayat ancaman ini, kemudian ulama mengkoreksi, meneliti,
dari berbagai hadis-hadis baginda Nabi, dari berbagai ayat-ayat Al-Quran, diteliti, dicari siapa orang yang diancam begitu tadi. Mana ancamannya? An-Nisa 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang munafik nanti akan ditempatkan di aspalnya minan nar, di keraknya neraka, dan tidak ada satu penolong pun. Tuh, lihat. Siapa orang munafik? Orang munafik itu orang yang sudah Islam. Apakah dia sholat? Iya, dia sholat. Kita tahunya orang munafik itu dari hadis Nabi. Kalau berkata dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberikan amanah dia khianat. Ini dari hadis Nabi, ini yang kita tahu. Padahal kita nggak sadar, Rasulullah sebutkan ciri munafik tadi yang 3, itu adalah munafik hablum minan nas, sesama kita. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji dusta, diberikan amanah khianat. Ini hablum minan nas. Yang bahaya adalah munafik minallah, kemunafikan kita kepada Allah. Dan Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitabnya, ciri kemunafikan yang paling kuat adalah dalam sholat. Masya Allah. Orang munafik itu mudah dideteksinya dalam sholat. Jadi orang munafik sholat mudah. Tapi jangan coba-coba sholat dengan gaya orang munafik. Karena sholatnya jangankan diterima, justru dilaknat oleh Allah. Nah, ini yang kita pelajari. Imam Ibnu Qayyim memberikan ilmu kepada kita. Ada 6 karakter sholat orang munafik. Jika ada salah satu saja dalam diri kita, di sholat kita, maka pastikan kita termasuk orang yang munafik di hadapan Allah. Lanjut apa lanjut nih? Lanjut apa enggak? Udah malam, lapar, ngantuk katanya tadi kan? Berarti ibu senang ngaji ya? Masya Allah. Ustaz nggak bisa ngebodor, udah nggak apa-apa ya, ngaji aja. Baik, ayo koreksi sama-sama. Yang pertama, sifat sholat orang munafik yang tidak akan diterima oleh Allah, bahkan diancam dilaknat. Yang pertama adalah al-kasal atau futur. Apa al-kasal itu? Males. Kalau ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang, aduh udah azan lagi, baik. Nah, kok udah maghrib lagi ya? Coba lihat. Ada yang orang sini ada yang begitu enggak? Ada enggak? Males. Sambutan Allah tidak dibalas dengan syukur, tapi dibalas dengan ngeluh. Ya, belum selesai kita ngerumpi, udah asar lagi baik. Coba lihat. Ini kalau ada karakter begitu, al-kasal dalam sholat, males. Kumandang suara azan dilanjut, apa katanya ngomongnya? Oh, udah tenang aja, baitus salat mas, sunahnya lama. Baru azan, lihat, males. Ya Allah. Ini karakter munafik. Jujur, koreksi diri masing-masing. Kalau ada suara azan, hati kita berat, malas, cepat taubat. Karena kita punya karakter kemunafikan kepada Allah. Ini yang paling berat. Masya Allah. Nah, kalau orang munafik itu dia sampai datang mendirikan sholat, masih tetap malesnya gak hilang. Dia bertakbirnya males banget. Tahu gak bu takbirnya orang munafik? Allahu Akbar. Males. Orang males gimana sih? Jalan ke masjid juga paling belakangan, gitu kan? Aduh, males. Di sini insya Allah nggak ada. Ada apa enggak? Pak, di masjid Baitul Salam ada nggak? Nggak ada bedanya. Orang munafik sampai sholat pun, sampai ke masjid berdirinya malas banget. Takbirnya gelear. Kadang itu pun nyari pinggir tembok, nyandar.
Tahu ya. Kalau imamnya Ustadz itu suratnya agak panjang, nyandar di tembok. Masya Allah. Sedekapnya juga nggak standar. Lihat sedekapnya orang munafik. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengajarkan sedekap sholat itu fi sadrun, di sadri. Mana sadrun itu? Di bawah dada, di atas perut. Itu yang paling sahih. Kalau fi batulun itu hadisnya dhaif. Ya. Di perut itu hadisnya dhaif. Di dada palsu hadisnya. Ya. Jadi yang paling tepat fi sadri. Itu orang munafik sedekapnya di bawah perut sampai di bawah bujel. Ngangkat tangan itu males banget dia. Standarnya kan sejajar bahu minimal. Maksimalnya sampai ibu jari tangan nih hampir menyentuh daun telinga. Imam Syafi'i. Tapi orang munafik, sami Allah man hamidah. Ya Allah. Males. Ala kasar. Wah. Ibu bapak rahimakumullah. Kalau sholat dibangun atas kemalasan, lihat, sholat itu tidak akan berefek apa-apa. Maka coba perhatikan, orang yang sholatnya malas, hidupnya terus dirundung masalah. Hidupnya terus dirundung masalah. Kenapa? Karena sholatnya tidak memberikan jalan keluar buat kehidupannya. Allah tidak mau menerima orang yang sholat dibangun di atas kemalasan. Nggak ngefek, dadanya tetap sempit, Bu. Tapi kalau ibu sholatnya dibangun di atas kegembiraan, kata baginda Nabi, ju'ilat qurta aini. Masya Allah. Kata baginda Nabi, kelapangan dadaku itu adanya saat sholat. Rasulullah pengap, diancam oleh orang kafir, diusir, mau dibunuh berkali-kali. Obatnya baginda Nabi sholat. Ketika selesai sholat, dada Nabi lega. Ibu-ibu baru punya utang kerudung, udah jatuh tempo, udah mau bunuh diri. Benar apa benar? Punya utang, mau jatuh tempo, utangnya nggak seberapa, cuman terasa sempit dadanya, nggak mau keluar rumah. Peda ada yang nagih. Ya Allah, kenapa? Dadanya sempit, masalahnya kecil, terasa besar. Kenapa? Karena sholatnya tidak membukakan mata hatinya. Temanya, hati kita akan bercahaya kalau sholat itu dibangun di atas kegembiraan. Ya. Jadi kalau ada suara azan tuh alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih kau panjangkan umurku sampai di waktu zuhur, sampai di waktu asar, dan terima kasih aku hendak jumpa engkau ya Allah. Bisa ngobrol begitu sama Allah, Bu? Bu, ya, jangan malas lagi ya. Begitu ada suara azan, ibu tersenyum ya. Alhamdulillah, supaya nggak termasuk orang munafik. Kemudian hamparkan sajadah tepat waktu. Masya Allah. Satu, tarik cepat. Ayo hilangkan malasnya. Belum rojaban, kalau nanti subuh masjid masih kosong. Belum rojaban, kalau nanti subuh masih kesiangan. Ya. Efek yang paling jelas rajaban, lihat besok subuhnya. Coba jujur. Allahu Akbar. Yang kedua, sifat sholat munafik adalah takhiruha. Dia sholatnya mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ya Allah, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda. Ada begitu ada? Ntar aja lah. Waktu isya panjang. Itu kena godaan setan itu. Target setan mula-mulanya takhiruha, kesononya nanti sampai putus, sampai meninggalkan. Ya Allah. Jangan ya Bu. Jangan ditunda-tunda. Ingat, awas, kata para ulama, siapa orang yang memprioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan dia. Tapi siapa orang yang menunda-nunda perintah Allah, maka Allah akan tunda hak dia. Coba lihat, ibu-ibu nunda sholat, wajar kalau suaminya datangnya telat mulu. Ya, jangan ngomelin suami kalau suami ibu datangnya ngaret pulang kerja. Koreksi sholatnya. Jangan ngomelin suami kalau gaji suami diberikannya sisa-sisa. Karena ibu untuk Allah waktu sisa.
Astagfirullah. Jadi siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan dia. Dan siapa yang memterlantarkan Allah, Allah akan terlantarkan dia. Siap? Yang kedua, tarik cepat ya. Yang ketiga, sifat orang munafik adalah mura'ah, riya. Salatnya riya. Alladzina hum yura'un, orang munafik itu salatnya riya. Yura'una 'alan nas, dia salatnya pengen dilihat manusia. Ibu datang sholat karena di rumah ada mertua. Ya. Bapak-bapak datang ke masjid karena ada tablik akbar. Nggak enak sama panitia, nggak enak sama Pak RT. Masa sih saya nggak nongol? Datang pakai baju koko, sholat bagus, tapi sholatnya bukan karena Allah. Hati-hati, itu sifat sholat orang munafik. Masya Allah. Itu syirkul khafi, syirik samar. Walaupun sama, syirik dibenci oleh Allah. Tarik cepat. Yang keempat, nakruha. Apa itu? Nakruha apa? Apa Ustaz nakruha? Apa? Menunda-nunda itu dia. Oh, tergesa-gesa. Nakruha itu buru-buru, tergesa-gesa. Masya Allah. Nggak boleh dalam agama buru-buru itu. Tenang saja. Ada suara azan datang, buru-buru. Ini nanti nih mau ngecek orang sholat munafik nanti besok Ramadan. Ya. Jadi kalau sifat orang munafik, Al-Fatihah itu 7 ayat, tapi dia sholat, Masya Allah, diambil satu nafas. Tarawih 7 menit selesai. Sifat munafik. Nggak tahu di Baitul Salam begitu nggak, Ustaz? Nakruha nggak, buru-buru nggak? Awas, hati-hati. Lagi menghadap Allah jangan buru-buru. Harusnya senang. Itu kan lagi muwajahah dengan Allah. Ya, lagi dialog dengan Allah. Ini mau buru-buru datang belakangan, ayo pulang pengen duluan. Coba. Ya, komplain wae. Imam panjang sedikit, dia komplain. Seruku sujud baca tasbih minimal berapa bu? Sekali, sedang 3 kali, maksimal 11 kali. Dia mah setiap sholat ngambil sekali terus. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu seumur hidup sholatnya dibolak-balik terus suratnya Al-Ikhlas sama Al-Kautsar. Itu ustaz apa ibu-ibu ya? Iya. Padahal nggak uzur, tidak lagi di terminal, tidak lagi di stasiun, tidak lagi di bandara, nggak lagi nunggu orang sakit. Sholat wajar di rumah, di masjid kediaman dia, tapi sholatnya ina apaina lagi. Ini kan takut, wah, nggak perlu keburu-buru. Masya Allah. Yang terakhir, sifat sholat orang munafik adalah apa? Tarkul jamaah, meninggalkan jamaah. Orang munafik itu. Orang munafik itu menolak sholat jamaah. Dia nggak mau. Kata dia, nggak, Ustaz, saya mah sholat nggak perlu berjamaah, nggak pengen dilihat orang di rumahnya. Ya Allah, kalau terlalu banyak orang munafik ya masjid sepi udah. Itu munafik itu. Baginda Nabi Muhammad SAW berjamaah di masjid. Para sahabatnya radhiyallahu ta'ala ajmain semuanya berjamaah di masjid. Bahkan Syekh Rabi' bin Haisam itu waktu tuanya terkena stroke separuh, ya. Terkena stroke separuh. Ada suara azan zuhur panas-panas, rumahnya di padang pasir. Ada 1 kilo lebih masjid. Itu muridnya suruh mapah dia, anak laki, terseret-seret kakinya di padang pasir kayak kayu sampai nangis, anak dan muridnya. Masya Allah. Tuh dia. Ayo mulai sekarang bapak-bapak semuanya sholatnya berjamaah di masjid Baitul Salam. Kalau bapak-bapak semuanya sholat, insya Allah masjid penuh dan pembangunan sesuai gambar. Amin. Ya. Siap bu, siap hilangin sifat orang munafik. Kalau belum hilang sifat sholat orang munafik, yang pertama tadi apa?
Malas. Yang kedua, menunda-nunda. Yang ketiga, pamer. Yang keempat, tergesa-gesa. Yang kelima, apa? Meninggalkan jamaah. Satu lagi, apa? Goflah. Lalai. Orang munafik itu sholat tuh badannya doang yang hadir, suaranya hadir, badannya hadir, tapi hatinya bolos. Orang munafik, masya Allah, dia zikirnya sama Allah sedikit sekali di hati. Makanya pentingnya belajar sholat khusyuk supaya tidak termasuk orang yang sholat dalam kemunafikan. Badannya sujud, tapi hatinya terbang kemana-mana. Dia menipu Allah. Waliyahzubillah. Bu, belajar sholat khusyuk ya. Sing tenang, hatinya jangan terbang. Karena Allah melihat itu hati yang pertama, baru kemudian jasad. Allahu Akbar. Nah, semoga yang 6 ini menjadi ilmu buat kita dan kita tinggalkan. Sepanjang umur kita tinggalkan sifat sholat orang munafik, sehingga setelah ini sifat sholat kita adalah sifat sholat orang beriman yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz itu dan panitia, kawan-kawan, mohon maaf semuanya, hanya itu yang mampu Fakir sampaikan. Kasihan ibu-ibu dan kelawat-kelelet ya. Ada yang belum makan malam ya Bu ya. Sambalnya takut tumbuh ya Bu ya. Keburu basi gitu ya. Sama Ustaz juga lapar ya. Tapi tenang Ibu, panitia menyediakan prasmanan ya di rumah masing-masing. Masya Allah. Udah snack juga cukup ya. Ya baik, kami ucapkan terima kasih banyak. Ayo semangat terus, siarkan agama di blog-blog kita. Ya Masya Allah, luar biasa semangat ini, berapa ratus yang hadir ya. RT 02 luar biasa ya, semangat terus ya Bu ngajinya ya. Semangat ngaji. Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Ustaz pamit ya, nanti doanya dipimpin sama Ustaz yang setempat saja, insyaallah lebih afdal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas tausiah yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa kami mohon Ustaz Rijal untuk kami. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرمه الفاتحه بشفاعه الفاتحه بمعجزه الفاتحه وبالبركات الفاتحه يا فرج الهم ويا كاشف الهم يا علي يغفر ويرحم. اللهم جمعنا جنبا مرحوما. اللهم جمعنا جنبا مرحوما وتفرقنا ببعضه تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair kepada kita Ustaz Rijal yang telah menutup dengan doa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada bapak-bapak, para tuan-tuan guru yang alhamdulillah bisa hadir menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Masjid Baitul Salam, juga Bapak PPD, Bapak RT dari RT 1 sampai dengan RT 6 alhamdulillah bisa hadir. Dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, dan juga terima kasih kepada para donatur yang telah alhamdulillah bisa mengisikan untuk kegiatan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezeki dan pahalanya, keluarganya senantiasa diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi saya mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan, kesalahan, dan juga dari panitia mohon maaf dengan keadaan yang ala kadarnya, tapi lebih baik daripada kemarin banjir. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sama-sama kita tutup majelis ini dengan baca qiraat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى ولا